Suaranya nak? Ya Pak Ustadz. Ini kelompok B atau ini? Kelompok A, kelompok B kan? Kinan kelompok A. Ya. Oke, boleh ya. Ya? Gak ngerti. Suaranya coba. Kelompok A. Kinan kelompok A, Ustadz. Kelompok A ya. Oh iya iya. Kelompok A betul berarti. Lupa Pak Irwan kok jadi banyak lupa ini. Udah tua. Oke, baik. Alhamdulillah Nafisa sudah masuk sini. Oke, kita mulai saja ya. Silahkan oleh Ananda Mulyarah Marvelisha dipimpin untuk berdoa dengan menggunakan bahasa Inggris ya, disiapkan dengan bahasa Inggris. Get ready. Yes. Before we study, let's pray. Praying start. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Anta alaihim ghairil maghdubi alaihim Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi Rabbi shrah li sadri Sadari Rabbi zidni ilma warzuqni Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ananda sudah diberikan salam duluan. Jadi Pak Irwan wajib untuk menjawab salam. Walaupun sebenarnya adab membaca salam itu yang pertama, kalau kita mengucapkan salam itu kepada orang yang duluan, yang terakhir datang, ya misalkan gini, kepada orang yang berjalan kepada orang yang duduk ucapkan salam. Orang sedikit kepada orang banyak ucapkan salam. Nah itu sebenarnya ya kan. Kalian kan orang banyak kepada orang sedikit, kebalik nggak apa-apa. Tapi itu bentuk penghargaan, penghormatan seorang murid kepada guru boleh ya. Jadi kalian dulu yang mengucapkan salam, kemudian Bapak. Atau nanti Bapak juga harus mengucapkan salam karena Bapak seorang kepada kalian yang banyak. Oke, oleh karena itu Bapak nanti akan ucapkan salam juga. Tapi kita buka dulu ya. A'udzubillahis-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Begitu, insya Allah dengan banyak-banyak kita mengucapkan salam, kita keberkahan hidup kita akan semakin terasa, semakin bahagia. Oke baik Ananda, alhamdulillah kita pada hari ini kita bisa bertemu kembali via meeting ya. Walaupun sebenarnya pas kemarin Pak Irwan itu pas waktu PTM ya, Pak Irwan kan ngajar di Ikhwan ya. Ngajar di Ikhwan ternyata
ketika Bapak mau ngajar di akhwat, akhwat pun sedang belajar bidang studi ya, jadi nggak bisa lah Pak Irwan ngajar. Nah, akhirnya ya walaupun PTM ternyata kita tidak bisa bertemu pada jam pelajaran ya di kelas. Tapi insya Allah sekarang pun kita walaupun dengan melalui meeting, pertemuan kita insya Allah akan penuh dengan keberkahan ya. Insya Allah asalkan niatnya lurus ya. Niatnya belajar, niatnya tolabul ilmi. Nah, sekarang pun ada kata-kata yang perlu Ananda pahami, ya, perlu Ananda sadari. Kehadiran Ananda di sini bukan karena terpaksa, bukan karena tuntutan, ya. Tetapi kehadiran Anda di sini tidak hanya sekedar kewajiban juga kan? Kan belajar itu adalah wajib, ya. Belajar itu wajib, menuntut ilmu itu wajib ain, tidak boleh ditinggalkan. Tetapi bagi Bapak, bagi kita semua bahwa belajar itu harus niatnya adalah untuk apa? Belajar untuk apa nak? Ya, oke. Supaya apa? Untuk mencari ilmu. Menuntut ilmu. Supaya apa? Tahu nggak? Apa tujuan kalian belajar di sini? Supaya sukses. Supaya sukses. Ya, sukses itu seperti apa sih ya? Yo. Bisa membanggakan orang tua. Masya Allah, bisa membanggakan keluarga orang tua. Kalau kita bisa membanggakan orang tua, artinya apa? Ayo. Kita sukses. Kalau orang tua bangga itu tandanya orang tua apa? Bangga kepada kita. Tandanya apa? Orang tua apa? Nggak tahu. Ayo berpikir. Kalau orang tua merasa bangga. Bahagia. Masya Bangga. Allah, luar biasa. Itulah tujuan belajar ini adalah untuk tadi apa Nafisa? Untuk bangga. Tadi iya, bangga itu artinya apa? Tadi kata-kata tadi. Bahagia. Ya, itulah tujuan kita belajar di sini adalah bahagia. Betul nggak, Kinan? Supaya kita bahagia. Tujuan kita belajar, tujuan kita membaca, tujuan kita menulis, tujuan kita menyimak, mendengarkan, supaya kita bahagia nantinya. Ternyata bahagia itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk orang lain. Jadi intinya belajar itu menurut kata-kata, ingat kata-kata Pak Irwan ini. Penting untuk diingat, jadikan pedoman. Bahwa belajar itu artinya adalah bukan untuk, ya, kita belajar di sini bukan untuk menjadi apa diri kita, ya, atau siapa diri kita. Betul nggak? Saya belajar ingin menjadi dokter. Jamin nggak kalau sudah jadi dokter bahagia? Dijamin nggak kalau sudah jadi presiden bahagia? Dijamin nggak kalau sudah jadi wali kota bahagia? Atau menjadi apapun itu bahagia? Dijamin nggak? Tidak kan? Nah, jadi intinya belajar itu nak, kata-kata Pak Irwan ini. Belajar itu bukan untuk menjadi apa dan siapa diri kita. Tetapi belajar itu adalah agar kita bahagia. Setuju nggak? Setuju nggak? Belajar itu agar kita bahagia? Iya. Setuju. Kita bahagia. Bahagia nanti dunia wal akhirat. Ingat, bahagia. Beda kata-kata bahagia dan senang. Ya kan beda kan? Bahagia itu ya orang bahagia pasti senang. Tapi orang yang senang belum tentu bahagia. Belum. Misalkan ini Mulia Rahma ngusilin kawannya, ngejek kawannya, senang nggak? Ketika kawannya susah, senang gitu misalkan. Senang kita. Tapi itu bukan bahagia. Itu akan menjadi sengsara. Makanya hidup itu bukan mencari kesenangan, tetapi hidup itu untuk mencari kebahagiaan. Oke, setuju nggak? Kalau senang-senang, Setuju. senang itu belum tentu bahagia. Senang itu hanya sebentar.
bermain game, ya, atau nonton YouTube, nonton main TikTok, semuanya itu hanya main-main, itu hanya kesenangan saja. Belum tentu dia akan bahagia. Tetapi bahagia itu adalah diraih dengan apa? Dengan belajar. Jadi tujuan belajar kita adalah supaya kita bahagia. Tuh kata si Nafisa itu kan sepertinya itu intinya kan. Apa? Supaya kita sukses. Suksesnya seperti apa? Menjadi kebanggaan orang tua. Berarti kan bahagia orang tua. Kita bahagia, orang tua bahagia. Luar biasa Nafisa ya. Betul. Belajar itu menjadi sukses. Suksesnya seperti apa? Ia membahagiakan kedua orang tua. Dikala kita membahagiakan kedua orang tua, senang, bahagia. Ingat, ridhollahi wa fi ridho walidain. Ketika orang tua bahagia, maka Allah pun akan bahagia. Setuju tidak? Hah? Betul. Setuju. Itu. Jadi niatnya di sini kita akan bahagia. Oke, maka berbahagialah. Kita belajar ya, memang harus bersabar. Oke, itu kalimat pembuka dari Pak Irwan. Tujuan kita belajar adalah bahagia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Ingat, belajar bahasa Indonesia itu hanya terpaut kepada 4 keterampilan berbahasa itu. Terampil menyimak dan mendengarkan, terampil membaca, terampil menulis, dan terampil berbicara. Nah, kemarin masih temanya tentang membaca intensif. Menulis. Nah, hari ini kita akan belajar menyimak dan menulis. Ingat nak, yang harus Ananda siapkan adalah buku catatan. Karena sekarang Ananda akan menyimak, kemudian menulis apa yang disimak. Ini belajar namanya. Jadi kalian bukan belajar hanya mengandalkan ingatan, tapi kalian belajar sekarang harus bisa mengandalkan pikiran, konsentrasi dan fokus. Itu ya. Nah, sekarang Ananda akan menyimak. Kalau kemarin Ananda membaca paragraf, ya, silahkan Ananda baca paragrafnya, kemudian tentukan ide pokok dan kesimpulannya. Kan seperti itu kan? Sudah kita belajar. Nah, sekarang Ananda simak paragraf yang Bapak bacakan, kemudian Ananda catat ide pokoknya dan kesimpulannya nanti. Oke? Jadi kegiatan belajar kita hari ini, Ananda menyimak bacaan atau paragraf yang Bapak bacakan, kemudian Ananda catat ide pokoknya. Ingat, berarti ketika Ananda menyimak itu fokus perhatian Ananda adalah ke kalimat utamanya yang Bapak bacakan. Berarti ide pokoknya ini. Oke, Bapak kasih clue dulu ya sebentar ya, cara langkah-langkah belajarnya. Ketika Bapak membacakan sebuah paragraf, fokus pikiran dan perhatian Ananda adalah ke kalimat utamanya. Kemudian setelah tahu kalimat utamanya, kemudian Ananda tulis ide pokoknya di buku catatan. Oke, itu belajarnya. Nah, untuk mencatatnya pun, gini Ananda perhatikan baik-baik, untuk mencatat juga bisa dilakukan, kita akan belajar menggunakan aplikasi namanya Jamboard. Nah, yang acungkan tangan yang menggunakan laptop atau PC. Saya itu Ustaz Mudah pakai kalau HP Ustaz. Oke, baik. Yang menggunakan HP juga bisa, cuma memang agak sulit. Yang menggunakan HP juga bisa tapi sulit dengan menginstal Jamboard dari Google Play Store. Nanti Anda bisa nulis di di Jamboard itu, aplikasi Jamboard. Kalau pakai HP, tapi memang agak sulit. Ya, tapi kalau menggunakan laptop gampang. Nama mudah. aplikasinya apa Ustaz? Jamboard. Nama aplikasinya namanya Jamboard. Nah, tinggal diinstal aja di situ. Nanti Bapak akan mengirimkan Jamboard. Jamboard papan tulis virtual. Jadi biasanya bisa pakai link aja ya? tuliskan kalau di kelas kan Enggak. papan tulis biasa. Silakan Anda tuliskan ide pokoknya yang Bapak bacakan. Maju ke depan. Ya kan? Bisa pakai link aja ya? Ya, nanti Bapak akan kirim linknya. Ya. Ikuti aturannya supaya tertib ya. Supaya tertib. Oke. Sekarang kita siapkan alat tulisnya. Ustaz. Silakan.
Ustadz sabar, saya lagi mendownload loh. Iya, silahkan download Jamboardnya. Ya, sekarang itu berarti mendownloadnya menyiapkan alat tulisnya. Silahkan download Jamboardnya. Nah, Bapak juga akan menyiapkan Jamboardnya. Nih, cara menyiapkan Jamboardnya seperti ini. Nah, yang lainnya tunggu saja. Nanti Bapak kasih link Jamboardnya. Ini Pak Irwan kirim. Mudah-mudahan laptopnya bisa bersahabat nih. Jaringannya oke sehingga lancar karena memang kita internetan ini perlu laptop yang bagus ya dan baik, laptop yang bagus dan baik dan jaringan internet yang bagus. Nah kebetulan laptop Pak Irwan ini kan laptop speknya low tapi Pak Irwan sudah diakalin dengan diakalin sama Pak Irwan. Abis belajar ini boleh kan di uninstall lagi? Boleh silahkan nanti besok diinstal juga boleh. Mendingan nggak usah di-uninstall. Iya boleh. Karena apa? Kalau sudah nanti walaupun di uninstall aplikasinya, nanti Jamboard ini ada di drive Ananda nanti tersimpan. Kalau Ananda sudah akses, ya. Jadi kegiatan kita ini nanti tersimpan di drive atau di hard disk virtual. Oke, Nah, Ustaz. nampakkan di layar kan? Inilah Jamboardnya, tampilan Jamboard. Nampak namanya Ustadz, tapi jangan Jamboard. cepet-cepet lah Ustadz. Iya. Iya, Saya lagi Pak Irwan, mendownload. pelan saja. Pelan kita Habis santai. dari download diapain Ustaz? Ya belum, oke. Pak Irwan sudah membelikan Jamboard ini, tapi Jamboard yang ada di layar ini hanya Pak Irwan aja yang bisa akses. Belum diberikan akses untuk Ananda. Nah sekarang Jamboard ini Bapak bagikan, tapi jangan diapa-apain dulu ya sebelum tahu petunjuknya nanti. Nah Pak Irwan bagikan dulu Jamboard ini supaya kalian bisa mengakses. Nah caranya klik bagikan, tunggu dulu. Nah karena laptop Pak Irwan yang low, jadi harus bersabar, makanya pelan-pelan. Nah, ini Bapak akan bagikan papan tulis ini kepada kalian supaya kalian bisa mengakses papan tulis. Nah, supaya bisa dibagikan, ini kalian juga bisa menulis di Jamboard yang Bapak bagikan. Klik, nah Pak Irwan jadi editor. Kalian akan menjadi editor, kemudian disalin. Nah, setelah Pak Irwan salin, selesai dulu di sini. Kemudian Pak Irwan bagikan di kolom chat. Linknya silahkan Ananda akses. Nih Pak Irwan kalau pesan di kolom chat silahkan. Oke Pak Irwan sudah dikasih. Ustadz link. kalau udah terinstall terus kayak mana caranya aksesnya Nah, itu? kalau sudah terinstall sekarang Ananda balik lagi ke meeting. Di situ ada di kolom chat ada link, silahkan diklik. Sudah Oke, pada Ustaz. masuk tuh. Nah, oke jangan dulu tulis ya di situ. Nanti menulisnya, langkah-langkahnya. Oke, sudah bisa mengakses semuanya? Bapak pastikan dulu sudah bisa mengakses Jamboard-nya. Belum. Nah, oke, Baru kita tunggu start. ya. PC saya lagi. Oke, sabar, tenang aja. Kita santai saja. Waktu kita sampai jam 11.30. Ya masih lama. Belajar kita cuma materi kita nggak banyak. Nah, sekalian kita belajar teknologi informasi seperti ini. Kalau orang Singapura, orang Amerika ini Ustadz udah saya terbiasa masuk enggak? Bentar Pak Irwan cek ya yang sudah masuk. Ini sudah ada 6 orang. Nah ini bisa nampak Kak? Bisa tampak kan? Caca udah. Nah itu ada Raihana. Nah ya, mana nih? Ini ada nih yang Oke, sudah Ustaz. masuk nih. Nah ini yang sudah masuk. Ini ada Audrey. Alhamdulillah sudah ada 13. Masya Allah pinter-pinter yang akhwat. Tadi yang ikhwan sampai pusing Pak Irwan ini. Nggak bisa masuk Pak. Yang sudah masuk nggak bisa diam. Itulah ikhwan. Nah ini Raihana Sipa. Ini yang sudah masuk ya. Nampakkan di layar. Ada Audrey. Nampak Aska, Ustaz, nampak. Meira, Elisa, Safira, Inan, Ricita Salma, Anissa, Andita, Nafisa, Agustura Piana. Jangan coret-coret lah. Oke, jangan coret-coret dulu nak. Ini yang biasanya pakai tab. Coret, dihapus.
Nah, silakan dihapus. Nih ada penghapusnya di sini. Nah, nih. Nah, atau Pak Irwan, awas jangan menghapus frame ya. Kalau Pak Irwan nih, menghapus frame, jangan mengklik hapus frame. Nanti kalau menghapus frame, terhapus semuanya nih, bahaya nanti. Oke? Yang boleh menghapus frame hanya Pak Guru saja. Oke, siap? Sudah bisa mengakses semuanya, Nak? Sudah, Oke, yang Ustaz. nggak bisa boleh di buku catatan. Nah, sekarang gini, Pak Irwan akan, jadi aktivitas kita ini di halaman 1, stop dulu ya, ini agak lama nih. Oke, Pak Irwan akan menuliskan judulnya dulu di sini, membaca, judulnya adalah menentukan ide pokok. Nah, dari simak, dari membaca simak, dari membaca. Mana ini dihapus nih? Nah, jangan dihapus frame nih. Ada yang menghapus frame nih. Tuh, Pak Irwan gini. Coba diam dulu nah. Awas nih, ada yang menghapus frame tuh. Jangan mengklik hapus frame. Oke. Menyimak dan menentukan ide pokok paragraf serta kesimpulan. Kok dihapus Saya ini, belum Wi? ada tulisannya Ustaz. Cuman Ustaz itu kotak tulisannya aja. kayak kotak gitu, Ustaz. Sama Ustaz. Nggak ada Iya, tulisan. tadi ada anak-anak Pak Irwan nulis, belum selesai nulis, ini sudah ada yang menghapus frame. Tolong jangan menghapus frame. Oke, jangan ada yang tulis-tulis, biar Pak Irwan yang menulis. Ya, oke? Siap tak? Siap dulu. Ya, Ustaz. Pak Irwan nggak bisa mengontrol, jadi kalian diam dulu. Jadi kalau coret-coret nih, ini tidak ada yang menghapus nih. Pak Irwan ada 2 kali menulis. Awas, diam dulu nak, diam dulu nih. Pak Irwan lagi menulis ya. Menentukan ide pokok. Oke, awas, jangan ada yang menghapus, jangan ada yang ini. Oke, menentukan ide pokok. Judulnya nanti Pak Irwan. Awas, jangan ada yang aktivitas ya. Judulnya adalah, bacaannya ini ya. Bacaannya bunglon. Oke, bentar dulu. Bacaannya yang Bapak bacakan adalah tentang bunglon. Nih, judul bacaannya bunglon. Bunglon. Oke. Nanti begini caranya. Ananda simak baik-baik. Bapak akan membacakan 2 paragraf ya. Tapi 1 paragraf. Misalkan paragraf pertama. Ini Bapak akan membacakan paragraf pertama. Tulis di sini. Pak Irwan aja yang di sini. Tulis nanti paragraf 1. Nah, Ananda dengarkan baik-baik paragraf pertama. Kemudian Ananda setelah mendengarkan, klik sticky note. Kalian menggunakan sticky note ya. Sini, sticky note. Nah, kemudian setelah mendengarkan tadi paragrafnya, Bapak akan menyuruh tuliskan ide pokoknya. Makanya tuliskan misalkan di sini namanya Umairo atau Pelisa ya. Pelisa misalkan. Si Pelisa. Ustaz, ide pokoknya kayak tulis ide pokok paragraf 1, paragraf 2 kayak gitu kan? Ya, nulisnya seperti ini, lihat di layar. Misalkan Pelisa menjawab ya, ide pokoknya. Pelisa menjawab, ide pokoknya apa? Nah, misalkan ini kan ide pokok kan, menentukan ide pokok. Pelisa ide pokoknya misalkan Bapak menjawabnya makan malam misalnya. Oh, ini jawaban Pelisa. Nah, atau tulis ide pokok sama dengan makan malam, simpan. Nah, ini berarti jawaban Pelisa. Ya kan? Misalkan jawaban Pelisa yang ini. Ini sebagai contoh. Kemudian digeser. Nah, bentar. Bisa digeser. Nah, itu Pelisa pun coba. Pelisa diklik. Kalau bisa. Digeser misalkan. Misalkan digeser. Gak bisa Geser. Ustaz. Bisa. Oh, ini Pelisa pakai Kan ini ya? kalau misalnya di HP kan ada bulatan terus ada pena. Waktu saya pencet memang nggak bisa Ustaz. Oh gitu.
ada bulatan, ada pena. Oke, kalau yang pakai HP nanti bisa biar kawannya yang bisa memposisikan. Nanti diposisikan seperti ini. Contohnya seperti itu. Enggak bisa ditulis gitu loh Ustadz. Karena HP saya bermasalah waktu itu. Bisa loh. Nah, Di aku nggak boleh. bisa. Kan Bisa aku ditulis beda. apa-apa nanti Felisa ditulis di buku catatan aja dulu. Nanti coba berusaha. Nah, ini misalkan kalau mau menghapus ya, dihapus klik titik 3 ini. Nah, kemudian dihapus. Ya, seperti itu atau diedit juga bisa. Nah, tugas Ananda hanya mencatat di stick keynote. Nah, bisa ganti warna. Kalau warna ini tuh warna-warni ya, bisa diganti warna. Bentuk stick keynote. Sticky note. Ya, sticky note. Sticky note, tahu lah bahasa Inggrisnya ya. Sticky note, Pak Irwan. Oke, baik. Siap Ananda untuk mendengarkan apa? Judulnya adalah bunglon. Ada 2 paragraf. Paragraf pertama Bapak bacakan. Oke, siap? Insya Allah siap. Oke, siap. Nanti baru Ustadz ya tulis cuma di pokoknya aja kan? iya, ide pokoknya saja. Oke, sekarang fokus ke paragraf dan fokus kepada kalimat utama, kemudian catat ide pokoknya. Jangan ada yang menulis nih, udah ada Siva sudah menulis. Nah, perhatikan dulu biar nanti tepat jawabannya. Oke, Pak Irwan akan bacakan. Bunglon. Oke, perhatikan. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Nah, oke, itu 1 paragraf ya. Oke, Bapak ulangi lagi. Coba fokus Ananda tentukan ide pokoknya dan fokus kepada kalimat utamanya. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Oke, silakan tentukan ide pokoknya dengan menjawab menggunakan sticky note. Oke, silakan sticky note. Jangan lupa menulis namanya, ya, nama, kemudian titik 2, ide pokok sama dengan. Ustadz 1 kali lagi boleh nggak Ustadz? Ngelek-ngelek. Boleh. Oke, Bapak bacakan sekali lagi. Simak baik-baik. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Oke, cukup? Tulis 1 lagi lah. Cukup. Oke, sekali lagi. Nah, kayaknya ini menyimak ini memang luar biasa kemampuannya ya. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Oke, nanti juga pas kita bahas, Bapak tayangkan paragraf itu. Oke. Silakan Bapak tunggu. Azka Khairunnisa. Bunglon adalah, oke, boleh diperbesar sedikit biar terbaca. Oke. Diana, kita tunggu ya, ada banyak ini yang masuk. Kita belajar di sini ya. Belajar pelan-pelan saja, Pak Irwan, pelan-pelan saja. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Diana, bunglon adalah reptil kecil. Oke, boleh juga. Oke, betul ya. Nanti Pak Irwan belum membetulkan. Nanti Pak Irwan tunjukkan paragrafnya yang dibaca. Oke, langsung dirapihkan ya, tidak saling menumpukkan. Jadi silahkan rapihkan masing-masing di tempat yang kosong, tidak menghalangi kawannya. Nah, ini adalah papan tulis, ya. Papan tulis yang bisa diakses, tapi dijaga awas jangan ada yang menghapus frame.
karena kalian sebagai editor. Oke, yang punya Syifa Ustadz, kayak silakan mana cara ngaturnya ini? diaturnya. Ya tinggal dipindahkan aja, diklik, kemudian kalau pakai HP, kalau pakai mouse gampang kan, tinggal Ustaz, klik kanan, kemudian pindahkan ini. Kalau pakai jadi ini, komen aja ya Ustaz. Saya nggak bisa itu. boleh di HP chat juga, di kolom chat juga Ustaz. boleh. Silahkan Oke. di kolom chat yang bisa mengakses Jamboard, di kolom chat. Ini tulisan Pak Irwan jadi pindah ke atas. Ada yang mindahin. Punya Pak Irwan pun ini mouse-nya agak bermasalah, jadi agak susah. Nah, kalau pakai mouse-nya mousepad ya, tinggal klik, tahan dulu, satu, klik kanan, tahan, geser. Oke, yang bisa yang pakai mouse tolong dirapihkan punya kawannya ya, supaya tidak ya, ukurannya yang sudah ini Azka, Audrey, Lorena, Wicita, Salma udah oke, itu udah oke ya, jangan dirubah-rubah lagi. Kinan, oke. Kemudian ini yang masih menutupi. Nah, Caca menutupi ya. Nah, ini punya siapa ya? Nah, oke. Aish, oke. Nah, karena kita tidak tahu siapa selagi menginginkan, jadi menumpuk-numpuk ya, berbarengan waktunya. Itu yang Latifah itu dihapus aja lah Ustaz. Apa? Itu yang Gimana? Latifah itu. Yang ini, yang di tengah-tengah ini. Itu dipakai ya Ustaz? Enggak dipakai tuh. Kan boleh dipindahin. Ustaz, Tolong dong punya kayak mana? Oke, minta kawannya Ya, untuk bantu. dipindahin. Yang pakai mouse, kalau pakai mouse itu lebih mudah nak. Tapi yang nggak pakai mouse mungkin nggak terbiasa pakai laptop, jadi kaku-kaku itu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu Viana. Oke, dikondisikan. Tapi alhamdulillah nih, yang akhwat ini banyak yang bisa aktif di Jamboard. Tolong dong, punya aku ketutup. Iya, iya mana? Ya, Yang ini. oranye ya? Iya. Oh iya ya. Gua Nah, tolong nah. dibesarin boleh nggak punyaku? Ternyata banyak yang Boleh. bantu. Ya Allah. juga. Tolongin dong, nggak bisa. Nah, yang kawannya Ayo bisa. sini aja. Warna Sabar. Sabar, Jangan ini, jangan hancur-hancur. Apa itu tulisannya? Oke. Apa tunggu? kok Naila Safir ada Belum di selesai menulisnya ya? Iya, Naila, Safira ada 2. Nah, satu orang aja satu, biar nggak terlalu banyak di situ ya. Satu dibuang ya. Oh, Ya, hapus yang satu. Nah, gitu. Oke. Ais Ini. juga ada 2. Oh, itu ketumpukan. Naila ya. masih ada 2 loh Ustaz. Ini dekat samping Caca sama coret. Ya Allah. Kalau pakai HP memang agak susah. Jangan Nah, coret ya. orang tua beliin laptop yang bagus. Sekarang memang laptop ini sebuah kebutuhan ya nak, wajib harus ada. yang sabar ya Ustaz. Oke Dita. Jangan coret-coret lah. Ais ada 2. Siapa yang coret-coret? Kalau nggak muat di page yang kedua ya. Ais aku buang 1 ya. ya Nggak. Siapa itu? Oke. Entah nih siapa nih. Wait. Keluar. Kok kemana? Kok nggak ada? Kok hilang? Iya, siapa yang pencet hapus frame? Pokoknya adalah bunglon ada tadi hilang gue. kecil yang hidup di kemudian Caca. Bunglon adalah jenis reptil purba. Ada mapus lagi. Oh, sudah lagi. Oke, ini. Awas. Gak ada lagi. Masih hilang Oke, Ustaz. awas, jangan sebut ya. Kemudian Kinan, tadi siapa? Wicita Salma. Bunglon hewan reptil yang hidup di pohon. Kemudian Nila Syafiri.
Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Kemudian Kinan. Bunglon adalah hewan sejenis kadal kecil. Nah, Siva. Bunglon adalah sejenis hewan reptil, sejenis hewan kecil yang biasa hidup di pohon. Oke, yang tertutup punya siapa itu ya? Iya. Di belakang Siva. Nah, Ais. Nah, itu ada yang tutup. Ais. Si Ais itu Aisi ya. Bunglon adalah hewan reptil sejenis biasa. Apa maksudnya Aisi? Hewan bunglon adalah hewan reptil sejenis biasa. Kemudian Dita. Ada yang boleh tolong aku di Ide pokoknya adalah bunglon sejenis hewan reptil yang tinggal di pohon. Ustaz, bentar, Ustaz. Saya ke bawah dulu, Ustaz. Viana, bunglon hewan reptil. Oke, Ririn. Bunglon adalah hewan reptil yang tinggal di pohon. Ririn ada 2 ya. Satu lagi tuh yang kecil yang warna hijau dan warna oranye. Oke, itu yang sudah menuliskan ide pokoknya. Pak Irwan coba lihat di chat, di kolom chat ada. Di sini ada Ananda Mulia Rahman Felicia. Felicia, bunglon adalah sejenis reptil. Oke, boleh. Kemudian ada Ifahi. Ifahi, bunglon adalah reptil, tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasa mempunyai tanduk sirip dan gelambir leher. Ini mendeskripsikan lagi ya. Maksud Pak Irwan adalah ide pokok dari bacaan tadi. Oke, Pak Irwan akan tampilkan ininya, paragrafnya ya. Ririn, nah ini punya Ririn ya. Bentar. Oke. Bentar nih. Ririn karena sudah ada, Pak Irwan hapus dulu yang ini ya. Ini saya pakai Ustaz, ada 2 itu. Oke, bentar ya, Pak Irwan dulu. Oke, ada Latifah. Ustaz, kok punya saya di tengah-tengah gitu? Ya, bentar dulu. Jangan coret-coret. Iya, banyak kali yang coret. Iya, siapa itu yang coret-coret? Antara Andita atau enggak Anissa. Entah nih, nggak usah coret-coret Pak. Mana ada? Kan antara. Oke, itu yang coret-coret itu sebenarnya pakai ini biasanya pakai Android ya. Nah ini, bentar. Ini Pak Irwan sedang nah ini, Pak Irwan pindahin dulu. Tolong pindahin ke atas nak, bisa nggak? Oh udah sama Pak Irwan. Oke. Paragrafnya yang Bapak bacakan. Coba perhatikan. Kita samakan jawabannya. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk sirip dan gelambir leher. Nah, sekarang coba nak tentukan kalimat utamanya. Yang mana itu kalimat utamanya? Silahkan dibacakan. Pak Irwan minta dibacakan kalimat utamanya oleh Ananda Nafisa. Yo. Kalimat utamanya Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Nah, kalimat utamanya. Berarti kalian mengambil ide pokoknya itu ngambil kata-kata yang berada di kalimat utama. Contohnya, ini Pak Irwan ngambil kata-katanya ada bunglon adalah hewan reptil. Misalkan ambil kata-katanya, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil. Udah gitu aja. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal. Boleh. Boleh itu. Ya, kata-katanya dari situ. Ustaz, tapi kalau ide pokoknya bunglon adalah sejenis reptil purba. Itu kan berarti
sudah mengambil kata-kata dari kalimat yang lainnya. Ambil kata-kata dari yang ada di kalimat utama. Kalau ada kata-kata purba, itu sudah masuk ke kesimpulan. Ngerti? Nah, jadi kesimpulannya boleh kalau ada kata-kata yang terdapat di kalimat penjelas atau kalimat kedua, ketiga, berarti itu bukan ide pokoknya, tapi itu adalah kesimpulan. Paham? Kalau bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil, boleh? Ya, betul. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil. Boleh. Bahkan mungkin bunglon adalah hewan reptil yang biasa hidup di pohon. Itu betul. Pokoknya ambil kata-kata yang ada di kalimat utama. Misalkan ini mana ya? Kalau misalkan punya Caca, bunglon adalah sejenis reptil purba. Nah, itu kesimpulan. Betul nggak? Itu bukan yang punya bunglon adalah sejenis reptil purba. Itu yang disebut dengan kesimpulan. Nah, itu kesimpulan paragraf pertama. Ya, kalau ide pokoknya, ya ambil kata-kata inti dari kalimat utama. Kenapa disebut kesimpulan? Karena ada kata purba. Kata purba itu ada di kalimat penjelas kan? Betul kan? Ya. Oke, sudah paham Caca? Mana Caca? Nah. Oke, sekarang Piana nih. Piana ada apa nih? Silahkan angkat tangan ya. Paham, Ustaz. Piana? Apustura Piana, ada pertanyaan? Mengangkat tangan? Oke. Jadi seperti itu. Sekarang sudah paham kan? Mana ide pokok, mana kesimpulan. Ya. Kalau ide pokok, kata-kata inti dari kalimat utama. Kalau kesimpulan, kata-kata inti dari semua kalimat. Ada di kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, contoh model Caca. Bunglon adalah sejenis reptil purba. Itu berarti kesimpulan. You understand? Yes, I understand. Oke, sekarang Ipahi ada apa yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada. Oke. Sekarang contoh. Ustaz, berarti apa ide pokok tuh berasal dari kalimat utama ya? Ya, kata-kata inti yang berasal dari kalimat utama. Kalau misalkan itu ya sama, kalau ada kata-kata dari kalimat jelas itu bukan ide pokok, tapi kesimpulan. Oke, Pak Irwan entah ke mana. Berarti Pak Irwan nggak perlu mengajarkan kesimpulan, tapi kesimpulan ini punya Caca. Ya, punya Caca itulah kesimpulan. Kenapa punya Caca dikatakan kesimpulan? Kan? Karena apa? Karena kesimpulan. Ayo. Iya, maksudnya Bapak mau tanya sama bisa. Jawaban Caca sebut kesimpulan. Kenapa? Karena terdiri dari beberapa kata kalimat utama. Kalimat Kita mau bertanya. Jawaban Caca kata Pak Irwan ini bukan ide pokok, tapi disebut kesimpulan. Kenapa disebut kesimpulan? Karena ada kata-kata lain. Karena ada kata-kata purba. Oke, karena ada kata purba yang terdapat di kalimat jelas. Paham? Ya. Nah, jadi kalau menuliskan ide pokok nanti ada pilihan ganda misalkan. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah misalkan A. Bunglon adalah hewan sejenis kadal kecil. B. Bunglon adalah sejenis reptil purba. Kemudian C. Bunglon adalah hewan sejenis kadal kecil yang bertanduk. Nah, D.
bunglon adalah hewan kadal kecil yang memiliki sirip. Mana? Ide pokoknya. A, B, C, atau D? Ayo. Ayo, kemampuan Apa Ustaz? menyimaknya. Ide pokoknya. Ya. Nah kan itu sebenarnya. Ide Jadi pokoknya ide pokoknya adalah bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil. nah itu. Kenapa? Karena kata-kata itu semuanya berasal dari kalimat utama. Kalau ada kata-kata dari selain kalimat utama itu berarti masuk kepada kesimpulan. Oke, ini punya Caca aja. Nah, itu kesimpulan punya Caca. Yang lainnya model punya Naila Syafira, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Oke, boleh. Itu kesimpulan. Itu ide pokok, boleh. Tapi Sifa, bunglon adalah sejenis hewan reptil, sejenis hewan kecil yang biasa hidup di pohon. Nah, ini oke diulang-ulang ya. Diulang-ulang kata-katanya ada pengulangan. Betul kalimat utamanya ide pokoknya tetapi terlalu diulang-ulang, ada kata-kata yang diulang-ulang. Nah, itu kan sejenis, ada kata sejenis kan. Nah, bunglon adalah sejenis hewan reptil, kemudian sejenis hewan kecil. Jadi kalau sejenis hewan ini yang biasa hidup di pohon. Jadi ide pokoknya dengan kata-kata yang simpel. Nah, di sini kita belajar mengolah kata-kata. Jadi kalau punya Sifa berarti bunglon adalah sejenis hewan kecil. Bunglon adalah sejenis hewan reptil kecil yang biasa hidup di pohon. Oke, kalau diperbaiki kata-kata punya Sifa, nih, bunglon adalah sejenis hewan reptil, kecil. Bunglon adalah sejenis hewan reptil dan kecil biasanya hidup di pohon. Nah, seperti itu kata-katanya. Jadi sejenisnya tidak kata-kata sejenis, ada dua kata sejenis kan? Sejenisnya ada dua kata. Jadi diulang-ulang. Ini punya Sifa. Punya Sifa. Betul ya? Tapi ada kata yang diulang, harus diperbaiki. I see. Bunglon adalah hewan reptil sejenis biasa. Itu maksudnya apa ini? Biasa. Kurang tepat berarti ya I see. Nah, yang biasa hidup di pohon. Mungkin maksudnya itu ya. Kurang nulis ya I see. Nah, oke. Sampai di sini sudah paham berarti kan kita sudah bisa membedakan mana kesimpulan dan mana Pak ide pokok. Oke, sekarang lanjut. Nah, sekarang sudah jam 11 ya. Sekarang lanjut ke paragraf yang kedua. Nah, Pak Irwan, awas ya. Masuk ke kesimpulannya yang ya Ustaz. belum nanti kesimpulannya. Tapi kan kesimpulan sudah ngerti kan? Kalau kesimpulan itu berarti ada kata-kata dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Silahkan. Tadi sudah tahu kan punya Caca ternyata disebut kesimpulan. Nah nanti kalau misalnya kesimpulannya itu ciri-ciri bunglon bisa ya Ustaz? Ya boleh. Simpulannya ciri-ciri bunglon. Mana coba lihat apa namanya ini kata-katanya. Nanti kesimpulannya adalah mana biasanya punya tanduk sirip. Ciri-ciri bunglon, kesimpulannya apa tuh? Ya nggak masuk lah kalau ciri-ciri bunglon. Apa sih maksudnya? Ciri-ciri bunglon adalah ciri-ciri bunglon adalah hidup di pohon, kemudian mirip hewan purba, kemudian mempunyai tanduk sirip dan gembir. Oke, sekarang masuk ke yang paragraf kedua. Simak baik-baik lagi. Sekarang harus benar ya, paragraf kedua. Pak Irwan tulis dulu di sini, paragraf kedua, nanti Ananda tentukan ide pokoknya. Dicatat nggak Ustaz? Dua. Oke, Pak Irwan akan bacakan. Oke, simak baik-baik. Semua pasang telinganya dengan sebaik-baiknya. Ustaz. Ya. Dicatat nggak Ustaz? Kayak Apanya? di ininya.
Oke, kalau Apa yang mau mencatat bunglon silakan. adalah Buku hewan catatan, reptil? walaupun tidak dicatat juga nggak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting Ananda paham. Judulnya bunglon atau beda lagi, Ustaz? Judulnya bunglon, masih bunglon, tapi paragraf yang kedua. Kata Pak Irwan akan membacakan 2 paragraf. Ya, menentukan ide pokok. Ya, sekarang paragraf kedua, Bapak akan bacakan, tentukan ide pokoknya. Baru setelah itu, Ananda akan diberikan tugas membuat kesimpulan dari 2 paragraf itu. Oke, paham? Paham. Paham. Paragraf yang kedua, Ananda fokus untuk menentukan ide pokok. Untuk menentukan ide pokok, Ananda fokus perhatiannya kepada kalimat utamanya. Oke? Nah, makanya kita belajar membaca intensif itu di situ. Nah, jadi membaca intensif untuk orang lain, nyaring itu supaya orang lain itu bisa memahami. Oke? Dengarkan baik-baik. Apa akan membacakan dulu. Membacakan ide pokok. Membacakan paragraf. Oke, dengarkan baik-baik, fokus perhatian, silent activity. Kalau ada yang mengganggu di sebelahnya tolong untuk berhenti dulu. Karena disinilah kita belajar fokus, belajar silent activity. Oke, dengarkan. Paragraf kedua. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Oke, sudah jelas? Kita diulangi? Lagi, Ustaz, lagi. Ya, Oke, lanjut. 3 kali Pak Irwan membacakan. Dengarkan baik-baik. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Oke, sekali lagi. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Oke, silahkan dicatat ide pokoknya. Oke, Ustaz. Oke. Di halaman kedua ya, Jamboardnya ya. Iya, Ustaz. Yang tampil di situ. Oke, silahkan. Tunggu. Ustadz, paragraf utamanya Kalimat kalimat utamanya itu bunglon memiliki kemampuan untuk merubah kulitnya aja ya. Kalau bunglon tidak bisa merubah kulit ke semua warna. Ya kan ini di paragraf kedua ini hanya ada berapa kalimat kira-kira tadi yang Bapak bacakan? Yo. 2 kalimat ya. Berarti kalimat utamanya yang mana? Nah di situ. Awas, perhatikan. Ini fokus di sini. Nanti Pak Irwan akan tayangkan juga paragrafnya untuk mengecek betul apa betul, ya. Pelan-pelan aja Pak Irwan. Pintar-pintar anak-anak akhwat ini luar biasa. Cepat sekali beradaptasi dengan teknologi dan cepat kali memahami sesuatu itu. Jadi Pak Irwan sama Ikhwan, waduh sampai repot. Nulis berapa kali, ada yang menghapus frame-nya. Aduh, isengnya ya. Anak Ikhwan itu memang selalu senang-senang. Senang kali ketika udah banyak-banyak ditulis itu tiba-tiba ada yang menghapus frame. Ya. Amuk kawan yang lainnya. Ternyata ada yang menghapus frame itu anak yang suka main-main. Boleh tolongin besarin boleh? Boleh, cuman kehapus. Siapa yang hapus itu? Yang mana punya Naila? Kan ada namanya. Oke, tertib. Nah, di sini kita belajar tertib, berkolaborasi, bekerja bersama-sama. Nah, tidak saling mengganggu, tapi saling membantu. Wih, itulah. Tolong punya aku. Boleh, sebentar ya.
Nah, bisa dibantu kawannya yang memang kesulitan. Nah, yang tidak bisa berarti di di kolom chat. Ini Naila juga punya Pak Irwan 2 lihat. loh, Nay. Nah, yang 2 1 aja ya. Nah, ini nanti Pak Irwan akan share di YouTube. Wah. Kegiatan ini nanti di-share di YouTube. Nanti bisa kalian ulangi lagi. Siva jangan nimpa. Hapus 1 tenang. Punyamu ada 2 Naila. 2 Naila. Hapus saja Hapus 1 ya. Iya, Bentar ya Pak Irwan. bentar lah. Ya Allah, hapus terus. Mana yang satu lagi? Siapa yang ambil punya aku? Hapus loh. Siapa yang hapus? Enggak, itu masih ada 1. Punya aku nggak ada loh. Nggak ada loh punya aku. Ada Naila tuh, Naila Safire Bunglon. Audrey juga Mana? punya tuh. Tak ada Ini loh. punyamu 2. Ya sudah. Ada Ada loh. 1. Salah aku masuk. Abah. Ini janganlah dihapus. Tadi cuma ada 1, nggak ada 2. Ada 2 loh Naila. Ada 2 loh, Nay. Mana? Nggak ada. Error. Error HP-mu. Nggak error. Enggak. Coba lihat di screen-nya yang Ustadz Latifa ada bagikan. yang tadi cuma 2, Audrey sama Latifa. Tuh. Sama kayak aku tadi juga. Cuma lihat 1. Padahal ada 2. Ada lah punyamu Naila tuh. Mana? Coba lihat di Google Meet. Ada kok punyamu. Siapa yang kebanyakan biru ini? Kebanyakan Oh, nggak biru. ada. Tapi di punyaku nggak ada. Biru. Ngehang HP-nya mungkin nge-lag. Iya. Di HP-mu doang. Yang penting tiap orang kan ada. Ya udah betulin aja punyanya Naila itu, betulin aja itunya. Tar. Gitu Naila, tadi aku juga gitu. Wahai ya para orang yang nyoret-nyoret, tolong ya diam ya. Iya, Kinan. Biasanya tuh kepencet loh di HP. Kinan. Ya loh, biasanya kepencet, bukan Nah, kecoret-coret. ini siapa lagi yang Iya. nambah? Lag mungkin. Ya. Allah Akbar. Bilang Jangan motor. Coba aku rapiin dulu bentar. Aku mau taruh punya aku juga. nah, Kok pada gila sih? halo. Bukan pressure hapus. Ya, aku hapus. Buat Warna lagi naskah. Gelap, nggak kelihatan lo nanti. Wih, punya aku mana? Wih? Punya aku nggak ada. Ada loh. Ini loh, ya Allah. Ada lo Naila ya ampun. Mana? Masih Dekat Cinta Salma. Kinan kayaknya. Tunggu coba. Siva dan bikin lagi Nina ya. Salma. Enggak lah. Bilang berisik tahu sampean. BTW Ih, tadi mana? miring di Oh itu. samping Mana? aja, kenapa pada ke bawah? Tapi Biar ada ininya. Nanti daunnya enggak sini. Ya sudahlah. ada itu Ralah. Ada. tinggal Kalau sudah rapiin rapat tuh. semua. Allah. Geser ini lagi. Latifa ada 2 loh. Ada 2 ya? Mana Latifah nggak ada 2 loh. Ada nih. Ya, Latifah cuma 1. Latifah ada Ini 1 ada. aja. 1 Oh, ya aja sudah. lah. Ih, punya Nah, sudah. Kok nge-lag ini HP-nya? Sabar, coba aku masuk lagi ya. Aku baru kita masuk lagi. Nah. Udah. ada nimpa Ah. dong. Udah weh. Jangan timpa lah.
Nggak ketimpa loh. Oh iya ada woi. Dah. Wow, lebar. Ini kayak gak melek. Malah yang halaman 1 akunya nggak ada. Oh iya ada. Salah. Udah maaf. Udah yang kangen lagi. Woi jangan coret-coret. Emang masih ada yang coret ya? Maaf. Oh, Pencet. ya. Ya belum? Woi agak kesini. Udah Ustad. Udah. 11 lebih 10 menit. Udah Ustad. Udah Satu Ustaz, lagi cuman agak berantakan aja Ustaz. Iya nggak Gitu usah aja, Ustaz. berantakan. Dalam Ya, sudah. Woi Ya maaf. aku salah nulis. Kok baru sedikit ya? Sementara ini kita ada banyak loh. Ya, Latifa kegedean. Tadi Udah nggak apa-apa, nanti mungkin ada yang di kolom chat ya. Udah lah, we diem lah. Oke. Sudah. Sekarang, Allah Akbar. Oke, ini menutupi ya. Bentar. Oke, ini tulisannya Pak Irwan simpan di atas. Oke. Lihat kalimat utamanya. Oke, kalimat utamanya silakan dibaca oleh Ananda Auti. Baca kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana, Audrey? Kalimat utamanya. Apa Ustaz? Nah, itu lihat kalimat utamanya atau di paragraf yang Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon Oke, tidak sekarang bisa Pak Irwan berubah kulit semua warna. Audrey, bunglon bisa berubah warna kulitnya tetapi hanya warna-warna tertentu saja. Oke, coba. Audrey, menurut Audrey betul nggak ini ide pokok? Panjang kali Ustazah. Oke. Apakah betul nggak disebut Audrey betul. Bunglon bisa merubah warna kulitnya. Nah, itu maksud Pak Irwan. Ini baru betul disebut ide pokok karena kata-katanya hanya berasal dari kalimat utama. Kalau ada kata-kata dari kalimat kedua, ketiga, keempat, itu berarti itu bukan ide pokok, tetapi sudah termasuk kepada kesimpulan. Oke, betul. Kemudian Caca, bunglon dapat mengubah warna kulitnya. Betul. Ya kan? Salah. Betul. Oke, Aisy, Ustaz. bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Betul juga. 100 untuk Aisy. Kemudian Dita, bunglon bisa merubah warna kulitnya. Betul. 100. Kemudian Viana, bunglon dapat mengubah warna kulitnya. Betul. 100. Sudah mengerti kan sekarang cara menentukan ide pokok. Jadi nggak berpikir kemana-mana lagi, fokus kepada kalimat utama. Ambil kata-kata inti dari kalimat utama. Kemudian Kinan, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Betul. 100. Kemudian Salma, bunglon mampu mengubah warna kulitnya. 100. Kemudian Safirey, Neila, bunglon memiliki kemampuan merubah warna kulitnya. That's right. Betul. Itu betul. Ririn, bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Is true. Itu betul. Kemudian Syifa, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah kulitnya menjadi berwarna. Oke, boleh saja. Karena ada kata-kata. Walaupun ada kata tambahan menjadi, jadi nggak jadi masalah ya. Nah, itu hanya penjelas, tapi tidak keluar dari kalimat utama. Kemudian Azka, bunglon mempunyai kemampuan untuk merubah warna kulitnya. Betul. Nah, itulah sekarang sudah mulai paham ya. Berarti sudah yang ini. Coba Pak Irwan dibacakan yang di kolom chat. Di kolom chat. Nah,
Mana yang keloncok ada nggak? Oke, di sini. Oke, mana? Bunglon bisa bunglon bahasa Malaysia yang katanya sumpah sampah. Apa ini? Oke, mana yang ini? Bunglon bisa berubah warna, kemampuan tersebut disebut mimikri. Ini bukan ke ini. Ini penjelasan, menjelaskan kalimat itu, ya. Bunglon bisa mengubah warna kulitnya ke warna yang tertentu saja. Ini bukan ya, bukan ke situ. Oke, sekarang sudah paham kan, Nak? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah sudah paham. Ingat, ketika kita menuliskan ide pokok, fokus ke kalimat utama. Kalau ada kata-kata yang berasal dari kalimat penjelas itu bukan ide pokok, tapi sudah termasuk kesimpulan. Paham? Nah, sekarang kalian di halaman Pak Irwan ke halaman kedua. Tunggu dulu. Sekarang Ananda buat kesimpulan. Bentar. Kesimpulannya nih. Silakan. Kalau kesimpulan itu berarti dari semua paragraf buatkan kesimpulan dari paragraf pertama dan kedua di halaman yang ini. Nah, oke. Pak Irwan paste dulu di sini. Nah, silahkan. Tetap di tengah kalau bisa nanti Pak Irwan paragrafnya di tengah, kemudian kalian stick note-nya di pinggir-pinggir. Di pinggir-pinggir ya. Ya, Ustaz. Oke, silakan buat kesimpulan. Ingat tadi kesimpulan itu berarti ada kata-kata dari kalimat utama ditambah kata-kata dari kalimat penjelas, mau sebagian maupun ini. Yang penting mencakup kesimpulan dari itu. Jadi dari 2 paragraf ini silahkan buat kesimpulan. Jadi ada kata-kata dari paragraf pertama, kalimat paragraf pertama, dan juga ada kata-kata dari paragraf kedua. Silahkan ambil kata-kata inti dari 2 paragraf tersebut. Bisa ngambil dari kata inti kalimat utama dan penjelas, ya, dari 2 paragraf tersebut. Oke, silahkan tuliskan kesimpulan. Pak Irwan akan menuliskan di sini. Kesimpulan. Oke, di sekitar ini ya, Nak, di sekitar di pinggir-pinggirnya. Oke, Pak Irwan pindahkan ke tengah. Nah, di sini tetap ini di tengah, mungkin diperkecil sama Pak Irwan. Oke, diperkecil ini. Oke, boleh dipinggirkan. Oke, ini siapa namanya nih? Gak ada namanya. Bunglon memiliki banyak kemampuan yang unik. Oke, namanya siapa? Nah, kasih nama, coba diedit. Bunglonnya, namanya, nama siapa yang menulis itu? Yes, luar biasa. Nah, setelah ini udah selesai ya. Mungkin agak ini. Oke, Bapak kasih waktu 5 menit lagi. Itu terlalu Ustaz, kecil, Nak. kemarin dong Ustaz, saya nggak bisa lihat. Apanya? Itunya. Ya bunglon itu. Udah tadi ada yang mengecilkan. Coba diperbesar. Itu kebesaran. Oke. Nah, ini sudah. Masya Allah, luar biasa anak-anak. Kita belajar seperti ini. Nah, yang lain yang belum ada, yang nggak bisa akses, boleh dicatat di buku catatan ya. Walaupun tidak wajib mencatat, tapi ingat mencatat itu adalah bagian dari kegiatan belajar. Jadi tidak hanya mengandalkan pendengaran ingatan, tetapi mencatat. Itu ketika belajar itu diperintahkan oleh Rasulullah. Ketika kalian ada yang ini kecil tuh, awas tuh, dikecilin. Yo, ini lagi, ini lagi nggak? Ini ya. Ustaz di halaman 3 kan? Ya di halaman 3, Nak. Halaman 3, posisinya di halaman 3, di frame yang ketiga.
Ini frame ini maksimal itu bisa menampung 50 frame atau 50 layar. Nah, sebenarnya Ananda nanti kalian kalaupun sudah kuliah, sudah SMP, SMA, ini kegiatan ini bisa dipakai. Ini pakai yang kayak seperti ini ya, untuk kolaborasi, untuk sama-sama belajar itu. Di sini kan tidak ada lagi kegiatan meeting ya. Nggak ada meeting kan. Untuk pelajaran yang lain nggak ada meeting. Yang meeting hanya bersama Pak Irwan aja mungkin untuk hari ini. Bahasa Indonesia. Kinan sudah selesai, Kinan? Goreng nggak tadi pagi? Excuse me. Ambilin aja sana. Ambil. Bilangin sama punya Abi, Pak Irwan itu. Abi tadi udah ngambil ini. Nah, udah nanti Abi bayar. Sana. Itu apa makan apa? Di gelas. Kopi ya sana. Iya, coba makanya tadi pagi kenapa nggak makan dulu, belum berangkat? Tolonglah we punya aku. Dulu sebentar ya. Oke. Bentar lagi ya. 2 menit lagi, sebentar. Pak Irwan ada. Tes, oke baik. Nah, sekarang sudah pukul lebih ya, udah lebih ini dari 1 jam 30 menit, 10 menit. Oke, nggak apa-apa. Oke Ananda. Oke, yang belum selesai ini sebenarnya masih terbuka ya, walaupun kita sudah tutup kegiatan meeting ini, Jamboard ini masih bisa diakses oleh Ananda. Kalau saya mau ini tuh, masih bisa diakses. Tinggal buka saja di Drive. Nah, di Drive sudah tersimpan Ananda. Di Drive Ananda tinggal dilihat aja. Mau ditambahin lagi, mau dikurangin lagi, mau dirapihin lagi. Walaupun meeting ini sudah selesai, tapi Jamboard ini masih bisa dibuka, masih bisa ditulis, masih bisa diedit. Tapi jangan dihapus ya. Nah, oke? Paham? Ya, Ustaz. Oke, baik, kita cek satu persatu. Berarti membuat kesimpulan harus ada kata-kata inti dari kedua paragraf tersebut. Contoh Salma, Wicita Salma. Bunglon reptil yang mirip hewan purba yang bisa mengubah warna kulitnya. Ya wow, luar biasa. Betul ya. Itu sudah bisa kita pahami. Jadi kesimpulan itu adalah apa yang kita pahami secara singkat dari bacaan itu. Oke, betul Wicita Salma.
Kemudian Kinan. Bunglon adalah hewan reptil seperti kadal kecil mirip hewan purba. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit ke semua warna tertentu. Oke, ada kata yang diulang ya, yaitu bunglon. Ya, misalkan bunglon adalah hewan reptil seperti kadal kecil mirip hewan purba, memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulit ke semua warna tertentu. Nah, itu ada bunglon. Kata bunglonnya berarti nggak usah ditulis lagi karena diulang. Ya kan? Coba di ini. Oke, untuk Wicita Salma. Kinan. Kemudian Caca. Caca, bunglon adalah reptil yang mirip dengan kadal kecil. Nah, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Nah, kata bunglonnya nggak usah ditulis lagi ya, Nak. Caca. Oke, bunglon adalah kadal kecil, memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Ada kan, itu kan simple kan? Efektif kalimatnya. Oke, bunglonnya mungkin dihapus. Coba boleh langsung diedit ya. Oke, udah betul ya. Kayak mana tadi Ustaz? Kayak mana? Kata bunglon yang keduanya aja, misalkan bunglon adalah reptil yang mirip dengan kadal kecil, memiliki kemampuan untuk Oke. bunglonnya yang kedua di tengah itu nggak usah ditulis lagi, jadi 2 kali kan pengulangan. I see. Bunglon memiliki kemampuan yang sangat unik. Oke, boleh saja. Jadi kesimpulannya menurut saya bunglon berarti memiliki kemampuan yang sangat unik. Kenapa? Karena bunglon bisa merubah warna kulitnya. Itu betul. Itu pemahamannya itu kan. Kalau kesimpulan itu boleh ada kata-kata di luar dari kata-kata di paragraf tersebut. Boleh. Karena kesimpulan itu berarti apa yang kita pahami kemudian disampaikan dengan kata-kata sendiri. Itu boleh. Itu namanya kesimpulan. Kemudian Naila Syafira, bunglon memiliki kemampuan. Ini kurang berarti ya. Masih kurang ya Naila Syafira ya. Kemampuan apa? Kemampuan apa sih? Nah, itu kan sesuai dengan paragraf. Kemampuan apa? Kemampuan menyesuaikan diri dengan cara mengubah warna. Nah, itu bisa. Gitu. Kalau mungkin Pak Irwan tambahan untuk Naila Syafira, bunglon memiliki kemampuan. Bunglon memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan cara merubah warna kulitnya. Nah, itu boleh. Karena kesimpulan yang penting pandai-pandai merangkai kata. Ririn, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya ke warna tertentu. Betul ya. Udah bisa ya. Dita, bunglon hewan reptil yang tinggal di pohon. Bunglon juga bisa mengubah warna kulitnya ke warna tertentu. Nah, ini Dita udah betul tapi masih ada kata yang diulang. Ya kan, Dita? Wih, Jibel. Jadi bunglon yang kedua dihilangkan. Bunglon hewan reptil yang tinggal di pohon bisa mengubah warna kulitnya ke warna tertentu. Nah, itu aja. Jadi bunglon juga nggak usah ditulis. Ya, tidak usah ditulis lagi. Bunglon juga dihapus juga bisa. Kemudian Ririn ada 2 kali ya, Ririn. Ririn udah tadi kalau nggak salah. Oke, Siva, bunglon adalah hewan yang memiliki kemampuan yang unik. Contohnya bisa berubah warna. Oke, is true. Luar biasa. Audrey Loriena, Salsabila. Bunglon adalah hewan reptil yang hidup di pohon, memiliki kemampuan mengubah warna kulit, tetapi hanya berubah beberapa warna tertentu saja. Oke, betul juga Nak. Betul sekali. Piana, bunglon memiliki kemampuan unik. Udah. Oke, boleh lah. Kemampuan unik. Nah, oke. Kesimpulannya, boleh juga bisa seperti itu. Azka, bunglon memiliki beberapa kemampuan yang unik dan memiliki penampilan yang menarik seperti hewan purba. Betul, pintar merangkai kata-katanya ya yang anak akhwat ini. Insya Allah nanti kalian akan menjadi penulis-penulis handal. Ingat di Indonesia ini butuh sekali orang-orang yang pintar menulis, ya, rajin menulis. Karena tulisan ini akan menjadi karya yang sangat berharga ya untuk kehidupan masa depan manusia. Nah, coba kalau nggak ada tulisan, kalau nggak ada catatan, manusia tidak akan punya masa depan. Manusia tidak akan bisa hidup berdampingan dan damai kalau tidak ada tulisan.
manusia akan berperang terus seperti hewan memperebutkan kekuasaannya. Siapa yang paling kuat, ialah yang paling berkuasa. Oke, Ananda, Masya Allah luar biasa. Di kelompok A ini ternyata pintar-pintar, cerdas-cerdas, luar biasa ya. Anak-anak ulil albab ini memang luar biasa. Yakin Pak Irwan kalian ini akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa ya, yang akan membawa Indonesia emas di tahun 2045. Masya Allah. Oke, siap? Siap gak nak? Nah, pesan Pak Irwan, Siap, selalu Ustaz. semangat belajar dan selalu bahagia. Ingat, belajar itu bukan untuk menjadi apa dan siapa diri kita, tetapi belajar itu adalah untuk kebahagiaan kita bersama. Insya Allah. Oke, baik Ananda, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan belajar ini, dan insya Allah semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Nggak ada, Ustaz. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri saja kegiatan belajar ini dengan berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ananda. Siapa ya kira-kira? Oke, yang dipimpin oleh Wicita Salma. Yang selalu tampil, kameranya nggak pernah tutup. Nah, silakan Wicita Salma dipimpin untuk berdoa. Siap, siap. Siap. Ini ada yang Mute lah. sedang melihat ini. Mohon diangkat. Ditundukkan. Berdoa. A'udzubillahi Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tawassaw subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu dalam naungan ridho dan rahmat, hidayah serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selalu bahagia dan jaga kesehatan, makan dengan makan makanan yang sehat dan rajin beramal. Amin ya rabbal alamin. Selamat kembali. Akhir kata wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.